Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Aroma pil darah naga semakin kuat. Di antara kerumunan jenis air, semua makhluk roh yang kuat dan makhluk air biasa telah menjadi gila. Pada awalnya, makhluk roh itu masih bisa mengendalikan makhluk air yang biasanya untuk menyerang kota secara berurutan, tetapi pada akhirnya, makhluk itu tidak bisa lagi menahan energi naluriah mereka. Mereka mengabaikan perintah yang diberikan oleh makhluk-makhluk roh itu, mengikuti hati mereka sendiri, dan melonjak ke kota. Permukaan air yang tak terbatas menghilang, ditutupi oleh punggung makhluk jenis air yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, orang tidak bisa melihat apa-apa selain makhluk jenis air yang berteriak dan berjuang, dengan gila-gilaan bergegas ke kota dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa apa-apa selain mendekati pil darah naga. Beberapa makhluk ganas, seperti hiu macan, boa air, dan buaya, didorong dan diperas oleh makhluk jenis air lainnya, dan marah. Mereka membuka rahang lebar-lebar dan menggigit apapun yang ada di dekat mulut mereka. Yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan melawan sekeras mungkin. Jutaan makhluk jenis air yang relatif lebih lemah dibantai oleh jenisnya sendiri. Panah, runtuhnya gunung berapi, turun dari langit satu demi satu. Dengan keindahan yang bengkok, nyala api yang menderu menyebar. Dimanapun api mencapai, makhluk jenis air dibakar menjadi abu, dan airnya direbus, memasak lebih banyak makhluk jenis air. Pemanah gurun timur di kota telah menyebabkan kerusakan parah pada pasukan jenis air, tetapi jumlah makhluk jenis air itu terlalu besar, dan pemanah itu tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Di bawah badai panah yang kuat, jutaan makhluk roh jenis air masih berhasil mencapai tembok kota kayu. Makhluk-makhluk jenis air ini berlapis-lapis, dan menaikkan permukaan air perlahan, memanjat tubuh satu sama lain. Secara bertahap, mereka hampir mencapai puncak tembok kota. Sekelompok besar prajurit manusia lapis baja berat menggantikan pemanah gurun timur itu dan berdiri di garis depan. Mereka mencengkeram bilah panjang yang bersinar di tangan mereka, meningkatkan kekuatan mereka dan meretas makhluk jenis air di dekat tembok kota. Pedang yang digunakan oleh para prajurit ini semuanya adalah potongan hebat, produk Jihao. Bilah-bilah ini berasal dari sepasang bilah gading harimau putih, milik klan macan putih. Pasangan asli secara alami dibentuk dari sepasang gading harimau putih kuno. Sepasang gading terpanjang jatuh ke dalam gua setelah harimau mati, dipelihara oleh kekuatan alam selama jutaan tahun, dan akhirnya menjadi sepasang bilah. Belum lagi betapa tajamnya sepasang bilah itu bisa melepaskan kekuatan pembunuh alami yang bisa mengebor langsung ke tubuh makhluk hidup bahkan melalui luka kecil di jari, dan sangat merusak jiwa makhluk ini. Dalam pertempuran, sepasang pedang dapat menyerap kekuatan membunuh yang dipenuhi di medan perang, dan mengubahnya menjadi medan kekuatan yang kuat, yang disebut medan kekuatan harimau putih jahat. 3000 meter di sekitar pemegang sepasang bilah adalah cakupan medan gaya harimau putih jahat. Di dalam area ini, semua musuh akan terpengaruh, dan melemah setidaknya 30%. Jika musuh tidak cukup kuat, atau tidak dengan kemauan yang kuat, medan kekuatan harimau putih jahat akan menurunkan efektivitas pertempuran mereka menjadi kurang dari 10%. Saat ini, ratusan ribu pasang bilah gading harimau putih buatan ditarik keluar. Medan kekuatan harimau putih jahat, yang hampir nyata, langsung menutupi seluruh area. Makhluk roh jenis air di dekat puncak tembok kota tiba-tiba berhenti. Makhluk roh jenis air gila ini otak mereka segera membeku, yang membuat mereka gemetar hebat ketakutan dan tidak berani bergerak. Sebelumnya, miliaran makhluk jenis air yang lemah menabrak tembok kota dan mati. Kekuatan kematian dan energi negatif yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk mati itu berubah menjadi aliran kabut gelap yang terlihat, dan diserap oleh bilah gading harimau putih buatan itu. Sementara itu, medan kekuatan harimau putih jahat tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, semakin berat dan lebih berat. Di bawah pengaruh medan gaya, makhluk roh jenis air itu melambat, menjadi semakin kaku. Cahaya bilah berbentuk bulan sabit melintas di tembok kota. Prajurit manusia memegang pedang, dengan gila-gilaan meretas makhluk jenis air beku, yang bahkan tidak bisa bergerak lagi.
Para prajurit itu menyuntikkan kekuatan mereka yang berkembang ke dalam pedang mereka. Sepanjang ratusan meter, berkas cahaya tajam menyilaukan dari tepi bilah. Sinar cahaya dihasilkan oleh kekuatan logam alami, dan sangat tajam. Cangkang penyu, sisik boa, kulit buaya, tidak ada yang bisa bertahan dari cahaya bilah tajam itu. Darah dengan warna berbeda memercik keluar. Sejumlah besar makhluk jenis air dibunuh oleh tembok kota. Mayat mereka tenggelam ke dalam air, atau hanya ditelan oleh makhluk jenis air yang bergegas dari belakang. Di bawah badai, suara hembusan keras bisa terdengar dengan jelas, karena bilah gading harimau putih yang tajam itu telah memotong tubuh makhluk jenis air itu. Bersama-sama, rapi dan mudah, ratusan ribu prajurit manusia memegang pedang mereka dengan kecepatan yang sama dan membunuh makhluk roh jenis air yang tak terhitung jumlahnya di dekat tembok kota. Di malam yang gelap, di bawah hujan lebat, ikan terbang yang tak terhitung jumlahnya berdesir seperti anak panah, menabrak tubuh prajurit manusia ini. Formasi sihir pertahanan Pangu bersinar dengan cahaya redup, yang menutupi para prajurit manusia ini. Di tubuh para prajurit ini, ikan-ikan terbang itu hancur berkeping-keping, tetapi tidak ada satu prajurit pun yang terluka, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terluka. Ini adalah pertempuran terbaik yang pernah saya perjuangkan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, seorang komandan Parubaya memegang pedangnya dan menggeram, "Anak-anak, pikirkan di mana pedangmu mendarat. Hal-hal besar ini semuanya adalah daging yang enak." Sambil berteriak, komandan ini memenggal kepala boa sepanjang 100 meter, meraih tubuh yang berkedut, dan melemparkannya langsung kembali ke kota. Semua prajurit manusia tertawa terbahak-bahak. Mendengar komandan itu, mereka mulai mendaratkan pedang mereka dengan hati-hati, kalau-kalau mereka secara tidak sengaja merusak bagian lezat dari makhluk jenis air ini. Suara seperti peluit uap yang beresonansi datang dari permukaan air, setelah itu, hiu sepanjang 500 meter naik ke langit. Di udara, tubuh hiu dengan cepat menyusut, dan berubah menjadi pria berotot setinggi 30 meter dalam 3 napas. Membawa rantai perunggu berbintik-bintik dengan kedua tangannya, manusia hiu ini menghancurkan ribuan tetesan hujan seukuran kepalan tangan dan mendarat dengan keras di depan pintu masuk jalur papan, yang ditinggalkan terutama oleh Ji Hao di gerbang utara kota, untuk makhluk roh yang kuat ini. Jalan setapak selebar 300 meter, panjang ratusan mil itu benar-benar bersih, tanpa noda darah. Pil mabuk darah naga berada di ujung jalan, begitu juga Ji Hao. Dengan senyum penyemangati dan pujian, Ji Hao mengangguk cepat ke pria hiu itu. "Markis Xiao Ji Hao." Manusia hiu itu mengayunkan tangannya dan memegang rantai perunggu, menciptakan lingkaran cian yang mengaum dan berputar di atas kepalanya, sementara dia berbaris menuju Ji Hao dengan langkah besar. "Aku ingin harta ini, dan kepalamu. Tuan Gong berjanji kepada kami, Laut Timur, Laut Utara, Laut Selatan dan Laut Barat, siapapun yang bisa memenggal kepalamu, akan dapat memilih daerah dan menjadi raja." Jalannya hampir 150 mil, tetapi manusia hiu hanya butuh 2 napas untuk bergegas ke Ji Hao. Seiring dengan embusan angin yang ganas, rantai perunggu meraung ke kepala Ji Hao. Ji Hao melirik pria hiu itu. Dia membuat langkah biuk, dan dengan gesit menghindari rantai berat seperti ikan. Selanjutnya, dia mencabut pedang Dewa Taiji dengan tangan kanannya, dan meninggalkan seberkas cahaya yang jernih di udara, menembus jantung manusia hiu di sepanjang lengan kirinya. Pria hiu itu melolong kesakitan saat pedang Ji Hao menembus jantungnya. Seni pedang Yuyu ditambahkan dengan gerakan pembukaan langit, dan sebelum manusia hiu itu memiliki penglihatan pedang yang jelas, dia terbunuh tepat di tempat. Ji Hao menendang mayat manusia hiu itu ke dalam kota. Mayat itu mengembang dengan cepat, dan segera berubah kembali ke bentuk aslinya. Ratusan orang majus melemparkan sihir bersama-sama, memegang hiu raksasa itu di udara. Sekelompok besar prajurit manusia dengan bersemangat mengambil pisau dan dengan cepat mengepung mayat hiu, memotong irisan daging berdaging. Raungan mengamuk meledak dari permukaan air sekali lagi. Berturut-turut, 7 hingga 8 makhluk roh jenis air yang kuat gagal menahan keserakahan mereka, berubah menjadi pria berotot, dan bergegas ke jalan setapak. Di sisi barat laut kota di atas air, tinggi di udara, gunung terapung setinggi ribuan meter terbungkus awan tebal. Gunung terapung hitam murni tampak seperti pantulan gemetar di dalam air. Tak terlukiskan, sepertinya bahkan tidak nyata.
Gunung berbentuk kerucut setinggi ratusan meter itu berputar tanpa henti seperti pusaran air terbalik. Sebuah kastil kecil yang indah berdiri di atas gunung. Kastil gelap itu tampak seperti angsa hitam yang bangga. Menara setinggi 500 meter di kastil itu seperti leher angsa hitam yang panjang dan ramping. Yemoloye berdiri di atas menara, dengan bola kristal seukuran kepala manusia mengambang di atas 10 jarinya yang ramping. Cahaya dan bayangan berkilau di bola kristal, menunjukkan kepada Yemoloye setiap detail yang terjadi di permukaan air antara tentara jenis air dan kota Jihao. Yemosayi diam-diam berdiri di belakang Yemoloye, mengenakan pelindung setengah tubuh skala naga, dengan pedang berat diikat di pinggangnya. Matanya yang menyipit tertuju pada bola kristal. Cahaya redup melintas di bola kristal. Tiba-tiba, gambar yang muncul di bola kristal beralih. Di dalam bola kristal, Yemosanye berdiri di atas kepala kura-kura roh kosong berbintang, berteriak dan berteriak, karena dia baru saja membunuh makhluk roh jenis air tingkat senior sendiri, dengan panah yang dirancang khusus. Setelah meledakkan kepala belut besar itu, Yemosanye tertawa gembira dan bersenang-senang dengan Men-Men. Kemudian, dia mengertakkan gigi, membuka panah, dan memasang panah tajam lainnya, yang ditujukan ke pasukan jenis air, menarik pelatuknya sekali lagi. Yemoloye diam-diam memperhatikan Yemosanye, melihatnya tertawa kecil dan tertawa bahagia dengan Men-Men. Pangeran Yemosanye, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Beberapa saat kemudian, Yemosayi menurunkan kelopak matanya dan tersenyum. Dia adalah bangsawan matahari gelap. Dia mewakili martabat matahari kegelapan. Lihat wajahnya yang gila, apakah dia bahkan layak mendapatkan berkah dari matahari kegelapan yang agung? Yemoloye membuang bola kristal itu dan membiarkannya melayang di udara. Kemudian, dia dengan lemah jatuh ke belakang dan mendarat di kursi. Goyang batu giok hitam. Yang mulia, apakah Anda membutuhkan saya untuk membawa putri Yemosanye kembali? Yemosayi menggosok gagang pedangnya dan menundukkan kepalanya, menatap Yemoloye saat dia berkata, dia terlalu dekat dengan anak laki-laki dengan busur itu, dan ini tidak baik. Yemoloye melirik Yemosayi ke samping, lalu menjentikkan jarinya. Mengikuti gerakannya, siluet berkabut, gelap, berbentuk manusia melayang turun dari atas menara, yang dengan sopan meletakkan segelas anggur buah dingin di tangan Yemoloye. Menyesap anggur, yang berwarna sedikit gelap, Yemoloye menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, mengapa kita harus membawanya kembali? Meskipun ini akan membahayakan kehormatan keluarga Yemo kita. Karena dia tidak senang dengan pertunangan yang saya atur untuknya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Meletakkan kaca di lengan kursi, Yemoloye memandang Yemosayi dan melanjutkan dengan hambar, ketika dia lahir, kekuatan matahari kegelapan yang agung tiba melalui ruang dan waktu yang tak terukur untuk memberinya berkah di dunia ini. Dia memiliki bakat sempurna yang belum pernah terjadi sebelumnya, puluhan, bahkan ratusan kali lebih baik dari milikku. Yemosayi menghela nafas, lalu sedikit membungkuk kepada Yemoloye dan berkata, saya mengerti, Yang Mulia. Kami akan membiarkan putri Yemosanye mengejar kebahagiaannya sendiri. Meskipun anak laki-laki itu hanya orang barbar yang rendah. Yemoloye dengan ceroboh melihat gelas anggur. Jarinya yang putih dan lembut dengan lembut membelai permukaan kaca kristal, menyebabkan suara keperakan yang samar-samar terdengar. Sementara itu, dia berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa memanjakannya terlalu banyak. Kirim orang untuk mengawasinya. Biarkan dia bahagia untuk sementara waktu. Jika dia benar-benar memutuskan untuk bersama dengan orang barbar itu, bunuh anak laki-laki manusia berdarah itu. Yemosayi tersenyum. Dengan hangat, dia memandang Yemoloye, sambil dengan lembut menggerakkan gagang pedangnya dengan jari, dan berkata dengan nada ekstra hangat, Yang Mulia, Anda terlalu mirip dengan ayah Anda. Benar-benar mirip. Hanya di bawah kepemimpinanmu, keluarga Yemo dapat tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Mendengar kata, ayah, wajah Yemoloye langsung menjadi gelap. Dia mengambil gelas dan mengosongkannya. Dengan beberapa tetes anggur yang tersisa di dalamnya, gelas itu dibuang dengan keras oleh Yemoloye, mengiris awan gelap yang pecah itu, dan jatuh ke permukaan air tak terbatas di bawah. Kaca berkilauan turun dari langit dan retak di kepala gurita lingkaran biru raksasa. Lingkaran hitam samar menyebar dengan cepat ke segala arah, yang menutupi area selebar 100 mil dalam sekejap mata.
Kekuatan korosif yang menakutkan melintas di area itu, dan selanjutnya, semua makhluk roh jenis air di dalam area ini menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Pasukan jenis air telah dibuat benar-benar gila oleh aroma pil darah naga. Makhluk jenis air yang tak terhitung jumlahnya terus berbaris ke kota, dan segera mengisi area kosong ini. Tak satu pun dari makhluk roh kuat di garis depan itu menemukan sesuatu yang salah dengan area ini. Sementara itu, setetes darah merah kristal muncul di telunjuk Yemo Loye. Tetesan darah ini adalah esensi kekuatan hidup paling murni dari jutaan makhluk jenis air yang baru saja dia bunuh. Dengan menyerap tetesan ini sepenuhnya, seorang pria biasa akan langsung menjadi raja penyihir tingkat puncak. Manis, harum, Yemo Loye menyeringai. Dia sedikit membuka mulutnya dan mengirimkan setetes darah manis ini, yang mengandung kekuatan hidup yang berkembang, ke bibirnya. Kemudian, warna merah muda yang menawan muncul di wajah cantik Yemo Loye. Makan segalanya, serap segalanya, hukum tertinggi matahari gelap. Yemo Loye memejamkan mata dan merasakan kehangatan menyebar di dalam tubuhnya, sambil berkata dengan lembut, kirim prajurit matahari gelap kami. Jangan ganggu makhluk air yang rendah dan bodoh itu, dan jangan biarkan manusia berdarah itu melihat mereka juga. Makhluk jenis air yang tak terhitung jumlahnya menunggu mereka untuk berburu, dengan bertonton darah roh untuk mereka serap. Katakan pada mereka, aku berharap sebelum banjir berdarah ini berakhir, semua prajurit matahari kegelapanku setidaknya dapat mempromosikan diri mereka ke satu tingkat lebih tinggi. Ketika banjir memudar, 11 lainnya, Disica, atau Yemo Tian yang menyalahkan adik laki-lakiku. Tidak peduli apa yang mereka rencanakan, selama prajuritku lebih kuat dari mereka, aku tidak akan kalah. Yemo Loye berdiri dan menyandarkan separuh tubuhnya keluar dari menara, menatap pasukan jenis air saat dia tersenyum puas dan berkata, tempat berburu yang sempurna. Itu muncul terutama untuk prajurit matahari gelap kami. Lebih baik lagi, manusia telah menarik semua perhatian mereka, dan kita hanya perlu membantai mereka, sebanyak yang kita suka. Yemo Sayi dengan sopan membungkuk kepada Yemo Loye dan berkata dengan suara yang dalam, ini semua karena kebijaksanaan Anda, yang mulia. Yemo Loye mengangkat bahu, lalu tersenyum sembarangan dan menjawab, kecerdasan saya. Saya lebih suka percaya bahwa ini adalah berkah dari matahari kegelapan yang agung. Kirim prajurit kami, tetapi katakan kepada mereka bahwa saya akan mengambil 50% dari semua hasil panen mereka. Ini adalah aturan matahari gelap. Yemo Sayi tersenyum mengangguk, lalu berubah menjadi bayangan gelap, dan menghilang. Diam-diam, sekelompok prajurit klan Jia Matahari Gelap yang kuat dan berotot muncul di sekitar pasukan jenis air. Bersembunyi di kegelapan, prajurit klan Jia ini diam-diam mengebor pasukan jenis air seperti hantu. Terengah-engah, Ji Hao melemparkan seorang pria berotot, yang berubah dari paus raksasa, keluar. Kemudian, dia bernapas cepat dan mundur beberapa langkah, dengan keringat mengalir di punggungnya. Pria paus itu mengeluarkan matanya yang merah bersinar dan melolong keras sambil melompat lurus ke atas, membawa tongkat karang besar dan menabrak kepala Ji Hao. Tongkat karang setebal tangki air berkilau dengan cahaya biru redup. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, memegang tangannya, dan bergegas. Tinju telanjang menabrak tongkat karang, dan tubuh Ji Hao langsung ditekuk. Dia merasakan tekanan kuat turun dari atas, yang hampir menjatuhkannya ke tanah. Namun akhirnya, Ji Hao berhasil menstabilkan tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengerahkan kekuatannya melalui lengannya, dan mengirim manusia paus itu terbang sekali lagi. Tidak ada yang boleh meremehkan makhluk roh jenis air ini. Memang, sangat sulit bagi makhluk biasa untuk menjadi makhluk roh, namun begitu mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu dan berubah menjadi bentuk manusia, kekuatan fisik mereka bahkan dapat menekan penyihir ilahi tingkat yang sama. Bagaimanapun, tubuh asli mereka ribuan, bahkan puluhan ribu kali lebih besar dari tubuh manusia. Di antara aliansi klan manusia, hanya prajurit dari negara Longbo dan keluarga Kuafu yang memenuhi syarat untuk melawan makhluk roh besar ini dengan kekuatan fisik murni. Prajurit dari kedua klan ini sangat besar, dan kekuatan fisik mereka berada di level jenis naga. Dalam hal kekuatan fisik, para prajurit ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara seluruh umat manusia. Seekor kuda laut roh menabrak Ji Hao, meninggalkan serpihan bayangan di udara.
Makhluk ini memiliki tanduk tajam sepanjang 3 meter di kepalanya, dan pada tanduk tajam biru. Cian itu, cahaya berair telah berkilauan. Selain itu, serpihan besar kristal es telah melayang di sekitar tanduk. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, meraih klakson, menunjukkan giginya dan meledak dengan raungan gemuruh. Menyeret klakson, Ji Hao mengangkat kuda laut sepanjang 100 meter dan berayun di atas kepalanya 2 kali, lalu dengan keras menghancurkannya ke tanah. Ledakan seperti guntur dihasilkan, yang bahkan menggetarkan seluruh kota. Kuda laut yang malang itu semua tulangnya hancur berkeping-keping, dan darah keluar dari mulutnya. Untuk waktu yang lama, makhluk roh ini tidak akan bisa bergerak sama sekali. Markis Xiao, berdiri di tembok kota, Yi Di mengangkat busurnya dan berteriak keras. Sekarang, Yi Di sudah menjadi pengikut setia Ji Hao. Melihat Ji Hao dengan mudah mengalahkan makhluk roh besar yang kuat ini, Yi Di sangat gembira, bahkan rambut halusnya pun berdiri tegak. Markis Xiao, prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya mengangkat senjata dan perisai mereka dan mendentingkan gagang senjata mereka ke perisai mereka, sambil meneriakkan nama Ji Hao. Banyak orang menyaksikan Ji Hao mengalahkan beberapa makhluk roh raksasa dengan kekuatan fisik murni, liar dan kejam. Otot-otot berdebar melawan otot, tubuh menabrak tubuh. Semua ini telah menyatakan kekuatan dan keanehan yang jelas. Menginjak kakinya di kepala kuda laut, Ji Hao mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menggeram ke puluhan makhluk roh besar, yang telah menatapnya terpana oleh pintu masuk jalan. Ayo, teruskan. Kalian hal-hal bodoh. Datang satu persatu jika Anda berani. Mari kita cari tahu siapa yang pada akhirnya bisa mengalahkanku. Menunjuk ke altar di belakangnya, Ji Hao melanjutkan dengan suara dingin, pil ini tidak begitu berguna bagi kami, tetapi bagimu makhluk berskala, ini adalah harta karun asli. Ini bisa mengubah Anda menjadi naga sejati. Naga sungguhan. Hehe, jika kamu bisa menjadi naga sungguhan, tidak peduli seberapa banyak kamu meningkat saat itu, kamu pasti akan memiliki status yang lebih tinggi di antara jenismu, bukan? Makhluk-makhluk jenis air itu menatap Ji Hao dengan mata merah. Mereka tersentak keras dan cepat. Akhirnya, salah satu dari mereka mengaum, dan setelah itu, mereka berbaris bersama ke Ji Hao. Ji Hao tertawa terbahak-bahak untuk menjawab. Menendang kuda laut besar itu, dia melintas kembali ke altar dan berteriak, haha, kamu tidak melakukannya bersama. Tuanmu Ji Hao tidak konyol. Siapa yang ingin melawan begitu banyak dari kalian sekaligus? Taosa tertawa terbahak-bahak. Dia memegang gigi Taoti dan mengerahkan kekuatannya melalui lengannya. Gigi Taoti berubah menjadi banyak rantai perak yang melesat keluar. Di belakangnya, prajurit klan Taoti mengaktifkan rantai gigi Taoti buatan mereka. 300 rantai perak berubah menjadi jaring raksasa dan berdesir, menyegel seluruh jalan. Puluhan makhluk roh berteriak panik sementara jaring perak turun langsung ke kepala mereka. Tiba-tiba, gading perak tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari rantai. Rantai itu tiba-tiba menegang, dan gading perak itu semua tenggelam ke dalam tubuh makhluk roh itu, menyebabkan serangkaian suara embus. Rasa keserakahan yang kuat melonjak keluar melalui rantai. Makhluk-makhluk roh itu gemetar hebat saat darah mereka ditarik keluar oleh rantai itu. Terlihat, rantai perak dengan cepat berubah menjadi merah muda darah. Langkah kaki yang berat kemudian bisa terdengar. 3 udang roh, 2 kura-kura roh, 8 hiu raksasa roh, 12 paus roh, dan 5 kepiting roh besar berubah menjadi bentuk manusia satu demi satu, lalu bergegas ke jalan setapak dengan langkah besar. Mereka melepaskan kekuatan makhluk roh yang kuat. Tetesan hujan besar dan angin kencang melayang di sekitar mereka, saat makhluk roh jenis air ini melemparkan sihir mereka dan berlari menuju altar dengan ganas. Di balik tembok di kedua sisi jalan, semua prajurit manusia yang bertempur melangkah menjauh, mendorong 2 baris senjata berat yang dipersiapkan dengan baik. Panah ekstra besar mengunci makhluk roh yang berbaris ini. Makhluk roh itu meraung dalam-dalam. Mereka mengangkat semua jenis perisai yang terbuat dari karang, cangkang kura-kura, kulit kerang, batu, dan menutupi tubuh mereka sendiri, terus berlari ke Ji Hao. Api, seorang komandan dengan gemuruh memberi perintah. Ratusan busur berat meledak secara bersamaan, dan ratusan panah besar berdesir. Panah ini terbuat dari logam murni, tertutup tebal dengan simbol mantra kecil. Perisai yang dipegang di tangan lebih dari 10 makhluk roh segera hancur oleh panah besar ini.
Mereka melolong kesakitan dan jatuh ke tanah. Banyak lubang seukuran tangki air tertinggal di tubuh mereka. Makhluk roh lainnya terus bergegas di sekitar mereka, angin kencang menggulung awan besar kabut darah. Sudut mata Ji Hao tiba-tiba bergerak-gerak. Dia membuka matanya yang tegak dan melepaskan aliran cahaya jernih yang bersinar hingga puluhan mil jauhnya dan menerangi seluruh jalan. Di belakang makhluk roh ganas ini, di luar sana dalam badai, siluet yang sedikit masuk akal mengikuti. Benda itu juga dengan cepat mendekati altar. Jika Ji Hao tidak merasakan bahayanya, dia juga tidak akan menemukan siluet itu. Begitu mata tegak Ji Hao bersinar, semua orang melihat siluet samar itu. Hao Tao menggeram keras, mengesankan. Hehe, sihir mengalir air yang hebat. Benda itu melirik kembali jejak yang tertinggal dengan sendirinya, lalu melintas ke samping altar, mengulurkan cakarnya ke arah pil darah naga. Ji Hao mengeluarkan raungan cerah. Dia meluruskan jari telunjuk kanan dan jari tengahnya, lalu memegang lengannya seolah-olah itu adalah pedang tajam. Sekali lagi, dia menggabungkan seni pedang Yuyu dengan gerakan pembukaan langit, dan menghasilkan niat pedang yang sangat tajam yang merobek tirai hujan, menusuk benda itu. Siluet kabur tiba-tiba berubah menjadi lebih jelas dan menunjukkan wajah aslinya. Itu adalah kera air yang tampan, seluruhnya ditutupi bulu perak panjang. Ujung jari Ji Hao berdesir di udara. Niat pedang yang ganas hampir menyapu pelipis kera. Apakah Anda keturunan Wu Ziki? Tanya Ji Hao dengan keras. Kera air itu berteriak melengking, saat cakarnya hampir menyentuh pil darah naga. Namun, sebelum kera bisa mengambil pil dari altar, dari tirai hujan di samping, seorang pria raksasa berbentuk bulat tiba-tiba berlari keluar dan menamparkan kedua tangannya dengan keras di punggung kera itu, meninggalkan dua aliran kabut hijau tua di udara. Wu Ziki bangga. Dia berasal dari generasi pertama makhluk hidup di dunia, dan dia percaya bahwa kecuali dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang pantas mendapatkan nama depannya. Oleh karena itu, semua keturunan Wu Ziki mengambil Yuan sebagai nama belakang mereka. Orang tampan yang masuk ke kota air Ji Hao untuk pil darah naga ini, adalah putra bungsu Wu Ziki, bernama Yuan Li. Ibu Yuan Li adalah seorang magus priest manusia yang sangat berbakat, ahli sihir air sejati. Ketika dia didedikasikan untuk Wu Ziki sebagai persembahan, dia sudah menjadi Divine Magus Priest. Setelah itu, dia hamil selama 12 tahun sebelum dia memiliki Yuan Li. Yuan Li dipelihara oleh semua jenis kekuatan air esensi ketika dia masih dalam rahim ibunya, dan begitu dia lahir, dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam waktu singkat. Orang yang berlari keluar kota untuk menyerang Yuan Li tidak lain adalah Yumu. Yumu telah menggabungkan tubuhnya sendiri dengan semua jenis racun ajaib pada tahap kultivasinya saat ini. Tangan melingkar dalam asap hijau tebal, Yumu menamparkan punggung Yuan Li dengan keras. Yumu memang gemuk, namun dia gesit seperti burung. Yuan Li tidak berhasil bereaksi tepat waktu, dan akibatnya, tangan Yumu mendarat dengan keras di punggungnya. Ah! Yuan Li meledak dengan geraman mengamuk saat racun agresif mencapai langsung ke organ dalamnya. Dia tidak bisa lagi merasakan bagian tubuhnya yang terpengaruh oleh racun ajaib. Bulu panjang perak Yuan Li yang indah berubah menjadi hijau tua dengan cepat. Bahkan udara yang dia hembuskan sekarang menjadi hijau samar. Yumu, tangkap dia hidup-hidup. Ji Hao dengan cepat mengambil kembali pedangnya. Baru saja, dia melepaskan niat pedangnya dan hampir membunuh Yuan Li, yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Sekarang, melihat Yuan Li menderita racun ajaib Yumu, Ji Hao buru-buru menyuruh yang terakhir untuk tidak membunuhnya, karena dia tidak ingin Yuan Li mati di tempat ini. Yumu berhenti sebentar, lalu membengkokkan jari-jarinya yang gemuk dan mengambil kembali setengah besar asap beracun, yang akan mengebor tubuh Yuan Li. Tapi tepat di saat berikutnya, Yuan Li menekuk tubuh bagian atasnya secara terbalik, seolah-olah pinggangnya patah, sementara dia mengayunkan tongkat besi gelap besar ke bawah dengan keras. Bahkan Ji Hao tidak melihat dari mana Yuan Li mendapatkan tongkat itu. Yumu fokus untuk mengambil kembali asap beracun, dan tidak bersiap untuk serangan apapun. Akibatnya, tongkat besi itu mencambuk tepat di bahu Yumu dan menghasilkan ledakan keras. Yumu berteriak keras saat dia dikirim terbang menjauh. Dia berguling ke jarak 7 hingga 8 mil di sepanjang jalan seperti bakso raksasa. Kesal, darah berdarah.
Seorang pria paus berotot bergegas dari belakang dan melemparkan tendangan keras ke Yumu. Yumu menderita serangan yang diluncurkan oleh Yuan Li, yang sudah membuatnya marah. Tiba-tiba, asap berwarna-warni tebal keluar dari tubuhnya. Hitam, ungu, biru, hijau, kuning, semua jenis asap beracun meluncur, dan menutupi radius ratusan meter. Beberapa makhluk roh yang selamat dari panah besar itu sekarang bergetar. Mereka tidak tahu berapa banyak asap beracun yang mereka hirup, tetapi terlepas dari kultivasi mereka yang hebat, kulit mereka mulai berubah warna, serta bola mata mereka. Sementara itu, pembuluh darah mereka membengkak dengan cara yang aneh. Kamu bodoh. Yuan Li berbalik dan melirik makhluk roh beracun itu, lalu menatap Ji Hao, menyeringai dan berkata, tidak ada apa-apa selain racun ajaib, bagaimana itu bisa membahayakan tuanmu Yuan Li? Ji Hao berhenti sebentar. Dia mengulurkan tangannya ke Yuan Li, tetapi mendengarnya, dia berhenti, menatap Yuan Li dengan senyum tipis. Dia ingin tahu bagaimana kera ini akan menangani racun ajaib Yumu. Orang harus menyebutkan bahwa racun ajaib Yumu bukanlah hal yang biasa. Banyak racunnya berasal dari dunia Pansi, bukan makhluk dunia asli Pangu. Semua jenis racun ajaib yang langka dicampur menjadi satu, menghasilkan perubahan yang tidak terduga. Bahkan para ahli magi yang berpengalaman di istana magi terganggu oleh racun ajaib Yumu. Yuan Li dengan bangga dan dingin terkekeh. Tiba-tiba, dia melompat ke depan bersama dengan suara mendesis yang keras, setelah itu, dia tergelincir seperti jangkrik. Cangkang kera, kering ditinggalkan, sementara Yuan Li yang asli muncul puluhan meter jauhnya, dengan tubuhnya ditutupi bulu perak yang bersinar, tanpa jejak yang tertinggal oleh asap beracun. Asap hijau beracun melekat di cangkang, dan dalam 1 detik, cangkang tipis itu terkorosi menjadi untaian asap bersama dengan suara mendesis. Hantu yang diciptakan dengan kekuatan yang sangat negatif, memalsukan kematianku. Yuan Li dengan bangga meraung ke arah langit, lalu melirik ke samping ke arah Ji Hao dan berkata, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, orang fana yang konyol, kamu tidak akan pernah mengerti. Sudut mata Ji Hao bergerak-gerak dengan cepat. Sihir rahasia yang dilemparkan Yuan Li barusan membocorkan sedikit jejak kekuatan yang sangat negatif. Jelas, dia menyimpan kekuatan yang sangat negatif di dalam tubuhnya sepanjang tahun, mengubahnya menjadi tubuh palsu, yang bisa mati alih-alih dia. Begitu tubuh aslinya menderita luka yang sulit, tubuhnya akan segera mengaktifkan tubuh palsu dan mentransfer semua luka ke dalamnya. Dengan demikian, tubuh aslinya bisa tetap tidak terluka. Ini adalah sihir yang cerdas dan bermutu tinggi. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan alam. Sebaliknya, dia sudah meletakkan jari pada hukum alam. Dan, sihir dengan hukum alam yang terlibat bukan lagi sihir biasa, itu adalah sihir terlarang. Apa yang disebut sihir terlarang, ini dapat ditafsirkan sebagai sihir yang dilarang oleh alam. Kamu bahkan lebih berbakat dari ayahmu. Ji Hao tersenyum menatap Yuan Li. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak redup saat dia melintas langsung ke Yuan Li seperti hantu, meninggalkan serpihan bayangan di udara. Ayahmu telah mendorong kekuatan airnya ke tingkat ekstrim, dia hanya berjarak 1 napas dari dao air yang agung. Tapi Anda langsung menggunakan kekuatan yang sangat negatif. Mengesankan, benar-benar mengesankan. Yuan Li menatap Ji Hao seolah-olah dia adalah iblis sejati. Dia melihat wajah Ji Hao, mendengar suara Ji Hao, tetapi dia tidak bisa merasakan Ji Hao. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Di mata Yuan Li, Ji Hao seperti pantulan di dalam air, gemetar, kabur, sepertinya bahkan bukan milik dunia ini. Dia bergerak, saat bulu peraknya bersinar dengan kilau indah seperti mutiara. Dia berlari langsung ke altar, juga meninggalkan beberapa bayangan. Meraih cakarnya ke pil darah naga, Yuan Li berteriak, apa yang kamu bicarakan? Monyet tua itu, apakah Anda mengenalnya? Bagaimana Anda tahu di level mana dia berada? Ji Hao memegang lengan bajunya yang lebar. Dikelilingi oleh kekuatan yang sangat negatif yang kuat, dia menghalangi jalan Yuan Li, selapang kupu-kupu. Tidak peduli seberapa keras Yuan Li mencoba menghindar atau berapa banyak bayangan yang dia buat, siluet Ji Hao selalu melayang tepat di depan wajahnya, dan jalannya terhalang. Sambil tersenyum, Ji Hao memandang Yuan Li dan berkata, ayahmu dan aku adalah teman. Banjir tanpa ampun, jadi lebih baik bagimu untuk tinggal dan bekerja untukku.
Jika tidak, jika sesuatu terjadi padamu, jika seseorang membawamu, mengupasmu dan memakan otakmu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ayahmu? Wajah kera Yuan Li bengkok parah. Dia sudah mencoba yang terbaik, namun, dia gagal menyingkirkan Ji Hao. Akhirnya, dia menyadari bahwa kekuatan yang mengelilingi Ji Hao adalah kekuatan yang sangat negatif yang sama yang dia gunakan. Itu adalah kekuatan paling misterius dan tak terukur di dunia. Orang bisa menemukannya entah dari mana, tetapi itu ada di mana-mana. Namun, kekuatan Ji Hao yang sangat negatif lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Ji Hao bergerak lebih cepat dari yang dia lakukan, dan lebih sulit untuk ditangkap. Jika kamu pria yang baik, kalahkan aku. Kalau begitu, kita bisa menegosiasikan apa saja. Yuan Li berhenti sejenak, lalu berteriak keras. Baiklah, mendengar Yuan Li, Ji Hao langsung tertawa. Cahaya perak melintas di tangan kanannya, saat dia tiba-tiba menunjuk ke arah Yuan Li dan berteriak, beku. Ini adalah sihir terlarang kecil yang dia pelajari dari pendeta Xuandu. Dia mengubah kekuatan yang sangat negatif menjadi segel yang kuat namun tak terlihat yang disebut beku. Ini adalah pertama kalinya Ji Hao benar-benar menggunakan sihir ini. Tiba-tiba, Yuan Li berhenti, berdiri dalam postur yang aneh, bahkan tanpa bisa menggerakkan kelopak. Matanya, Yuan Li menjulurkan sepasang matanya dan menatap lurus ke arah Ji Hao. Dia tidak bisa mempercayai ini. Sekarang, satu-satunya bagian tubuhnya yang dapat digerakkan adalah sepasang matanya. Kecuali mata itu, dia merasa bahwa bahkan jiwanya telah basah kuyup dalam lumpur lengket, dan pikirannya berubah semakin lambat. Memamerkan tubuh bagian atasnya, Heng Xing bergegas keluar kota. Dia meluruskan gada dan mencambuknya dengan keras di punggung Yuan Li. Diikuti dengan bunyi gedebuk teredam, Yuan Li terlempar ke tanah sambil muntah darah. Menjatuhkan gada, Heng Xing mengeluarkan tali ajaib yang terbuat dari tendon boa yang dicampur dengan kristal ajaib esensi, lalu mengikat Yuan Li dengan rapi dan cepat. Saat melakukan itu, dia diam-diam, jahat, dan keras meninju tulang rusuk, paha, perut bagian bawah, dan area tubuh lainnya yang tidak begitu vital namun sangat menyakitkan ratusan kali. Kamu monyet berdarah, apakah Anda ingat saya? Saya Heng Xing. Saat itu di Laut Utara, untuk buah karang api darah naga, kamu melepas semua sisikku. Saya hampir mati kesakitan. Denting, Heng Xing memberi Yuan Li serangan siku tepat di tulang rusuknya. Ikan Henggong memiliki kekuatan fisik yang menakjubkan. Yuan Li mungkin jauh lebih baik daripada Heng Xing dalam hal menggunakan sihir, tetapi menghadapi kekerasan murni, Yuan Li memiliki darahnya yang diperas keluar dari mulut, telinga, dan hidungnya. Dia hampir pingsan kesakitan. Kali ini, kamu ada di tanganku. Heng Xing dengan jahat menyeringai kepada Yuan Li dan berkata, aneh. Kamu adalah putra Wu Ziki, dan ibumu adalah seorang magus Pries manusia yang kuat. Untuk apa Anda menginginkan pil darah naga ini? Kamu tidak ingin mengubah garis keturunanmu dan menjadi naga, kan? Yuan Li dibekukan oleh Ji Hao, dia tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak bisa berbicara sekarang. Heng Xing tersenyum duduk di punggung Yuan Li, lalu menamparkan kepalanya berulang kali. Ji Hao melirik ke samping ke arah Heng Xing. Melihat Yuan Li diintimidasi oleh Heng Xing dan hampir berteriak, Ji Hao melambaikan tangannya dan melepas segel padanya. Cahaya perak melintas di tubuh Yuan Li. Tiba-tiba, dia meledak dengan raungan yang mengamuk, lalu menyandarkan kepalanya ke depan. Lehernya ditarik hingga 7 hingga 8 kaki saat dia berbalik lurus ke belakang dan menggigit wajah Heng Xing. Kulit Heng Xing bahkan lebih kuat dari papan besi, tetapi Yuan Li menggigitnya dengan kebencian dan kemarahan yang kuat. Gigi bersinar Yuan Li tenggelam jauh ke wajah Heng Xing, bahkan menyebabkan luka tusukan. Heng Xing melolong kesakitan, mengangkat tinjunya dan meluncurkan gelombang pukulan gila ke tulang rusuk Yuan Li. Namun, Yuan Li dimungkinkan untuk bergerak lagi, dan gesit seperti ikan di dalam air. Dia melintas di udara dan membebaskan dirinya dari tali tendon boa begitu simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya mulai berkilau di tali. Secepat embusan angin, dia melompat dan naik ke bahu Heng Xing. Pukulan keras Heng Xing tidak mengenai target, tetapi dia meninju terlalu keras, yang hampir membuatnya jatuh ke tanah. Yuan Li meraung cerah. Bulu peraknya melambai seperti air saat dia mengangkat kedua tinjunya tinggi-tinggi dan menghantam kepala Heng Xing dengan liar. Bong yang keras dan teredam bisa terdengar tanpa akhir.
Tinju Yuan Li tertutup lapisan es tebal dan putih, seperti sepasang bola es seukuran mangkuk. Sepasang bola es menghantam kepala Heng Xing dengan keras, melepaskan kabut dingin yang kuat yang dengan cepat menghasilkan lapisan es tebal di kulit Heng Xing, menutup mata, hidung, mulut, dan telinganya. Heng Xing panik. Tanpa bisa melihat, dia mengayunkan sepasang lengannya yang berotot ke Yuan Li, yang duduk di bahunya. Yuan Li memutar tubuhnya, tetapi tetap tidak mengendurkan giginya yang tergertakkan erat. Dia mengerahkan kekuatannya melalui lehernya yang ekstra panjang, dengan gesit mengayunkan tubuhnya dari bahu Heng Xing dan dengan mudah menghindari pukulan berat. Heng Xing yang malang, dua pukulan kekuatan penuh mendarat di pelipisnya sendiri, dan menghancurkan lapisan es tebal di kepalanya. Menunjukkan bagian putih matanya, Heng Xing mengutuk sesuatu yang cukup kotor, lalu bergoyang dan pingsan dengan lembut di tanah, tidak bisa bergerak lagi. Idiot sekali, ingin menangkapku, dalam mimpimu. Yuan Li dengan mencemooh mencibir, lalu melirik Ji Hao dengan sedikit ketakutan. Dia mengguncang tubuhnya, berubah menjadi cahaya perak terang, dan menyilaukan ke altar. Cahaya perak memanjang 100 meter. Dari cahaya, dua cakar menjulurkan dengan cepat menuju pil darah naga. Masih di atasnya, aku di sini, jadi tidak akan mudah bagimu untuk mengambil harta karun ini. Ji Hao bergerak seketika, juga berubah menjadi cahaya perak, dan mengikuti dari dekat mengejar Yuan Li. Dua aliran cahaya perak saling bertabrakan, saling merobek, dan mencoba menghentikan satu sama lain. Segera, pusaran perak raksasa tercipta yang berputar di sekitar altar ratusan kali. Melalui pertarungan kusut ini, Yuan Li didorong semakin jauh dari altar. Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan melepaskan kekuatan rohnya yang menutupi tubuh Yuan Li seperti jaring besar. Dia sudah menemukan fakta bahwa Yuan Li memang berbakat, dan telah menangkap jejak Dao Agung dengan kekuatan yang sangat negatif. Kurang dari sebelumnya, dengan kekuatan yang sangat negatif di dunia ini, Yuan Li telah mengolah dirinya dengan baik, dia bahkan menginjakkan kaki di pintu sihir terlarang. Sayang sekali, sama seperti Wu Ziki, Yuan Li dididik secara otodidak, tanpa ada yang membimbingnya. Jika tidak, dengan karunia besarnya, dia akan jauh lebih kuat. Ambil ini, Ji Hao meledak dengan geraman yang menggelegar. Dari cahaya perak yang menyilaukan, dia meluncurkan serangkaian pukulan. Yuan Li dikejutkan oleh geraman seperti guntur Ji Hao. Tanpa sadar, dia membuka matanya dan melihat tinju Ji Hao. Ji Hao telah menggunakan kekuatan yang sangat negatif, tetapi tiba-tiba, cahaya terang yang menyilaukan meledak dari tinjunya. Yuan Li merasa seperti matahari tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Dia berteriak saat matanya hampir dibutakan oleh cahaya keemasan. Dia menutup matanya secara naluriah dan membiarkan dua aliran air mata mengalir keluar. Ji Hao tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Berubah kembali menjadi cahaya perak, dia berayun ke depan, meraih leher Yuan Li dan menggendongnya ke atas, menghancurkannya kembali ke tanah. Diikuti dengan bunyi gedebuk keras, Yuan Li mendarat di tanah, lalu memantul kembali sejauh puluhan meter. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Ketika dia mendarat di tanah sekali lagi, dia tidak bisa bergerak lagi. Ji Hao berjongkok di sampingnya, menekan tangan di punggungnya, dengan tangan lain menepuk kepalanya. Dia tertawa, apakah kamu mengakui kekalahan? Jika Anda melakukannya, ikuti petunjuk saya. Aku bahkan akan mencarikanmu Sifu yang kuat untuk membimbingmu. Yuan Li berhenti sejenak saat Ji Hao melanjutkan, jika kamu tidak mengakui kekalahan dan tidak mau mengikutiku, aku akan mengupasmu sekarang, membuat kulitmu menjadi mantel bertelanjang dada. Bulu perak Anda yang indah ini akan terlihat cukup bagus untuk saya. Yuan Li tetap diam beberapa saat. Merasakan tangan seberat gunung menekan punggungnya, dia dengan lemah menepuk tanah dan berkata, saya mengakui kekalahan, saya. Tapi, kamu harus memberiku pil darah naga ini. Aku berjanji kepada seseorang. Ji Hao terkekeh, menyeret Yuan Li dari tanah dan berkata, bagus, aku pasti akan memberimu pil setelah semua ini berakhir. Tapi, aku butuh bantuan darimu. Sekarang, berhenti sebentar, Ji Hao melanjutkan dengan nada dingin, beritahu keluarga dan teman-temanmu yang telah mengepung kota untuk menjauh. Jangan datang untuk mati. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memiliki belas kasihan. Sambil mengucapkan kata-kata, tidak memiliki belas kasihan, Ji Hao mengeluarkan pedang Dewa Taiji dan mengayunkannya.
4 balok berbentuk busur memotong 4 makhluk roh raksasa, yang bergegas ke arahnya, menjadi 8 bagian. Bersambung.